Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat datang di kelas Geomorfologi Lingkungan. Ya, di sini saya sebagai salah satu pengampu, mata kuliah Geomorfologi Lingkungan. Awal-awal mau menjelaskan dulu tentang kontrak kita dalam melaksanakan kuliah. Ya, jadi kuliah ini ditempuh bagi mahasiswa semester 4 ya, semester 4. Dan tidak ada syarat mata kuliah yang perlu diambil sebelumnya. Jadi yang penting kalau kalian udah semester 4, kalian udah bisa ambil mata kuliah ini, oke? Nah, lalu intinya mata kuliah ini tuh wajib dan tujuan kami adalah untuk membekali mahasiswa agar mampu menganalisis keterkaitan antara bentuk lahan dan aktivitas manusia, ya. Jadi bentuk lahan apapun itu, mau eolian, mau vulkanik, ya, mau itu fluvial dan semacamnya. Kalian harus bisa menghubungkan dengan aktivitas manusia, ya. Itu bisa dari segi hazardnya, ya, maupun dari segi ketersediaan sumber dayanya dan semacamnya seperti itu. Nah, di sini dosen pengampunya ada seluruh dosen dari Lab GLMB, ya, mulai dari Prof. Ratmam, Prof. Eko, Prof. Jati, ya, Pak Langgeng, Pak Danang, Pak Anggri, Pak Guru, Pak Bahtiar, dan saya sendiri, ya, dan Pak Alwan juga. Jadi mereka semua akan memberikan materi kuliah sesuai bidang keahliannya masing-masing. Dan di sini saya Nova, ya, akan lebih fokus terhadap bahaya gunung api, ya. Jadi dari seluruh rangkaian mata kuliah bentuk lahan yang ada, saya akan fokus membahas tentang bahaya dari erupsi gunung api, ya. Itu akan jadi materi hari ini. Lalu untuk kontrak sendiri, ya, kita punya beberapa teknik penilaian, yaitu aktivitas partisipasif, ya. Jadi kalau kalian itu aktif, ya, rajin tanya, ya, itu akan dapat nilai, ya, akan dapat nilai. Itu porsinya seperti memori, ya. Jadi kayak, oh, Tasya sering tanya, oh, Guntur sering tanya. Itu pasti kami catat, ya. Kami catat itu akan jadi nilai lebih, ya, dan itu presentasinya 25%. Lalu project, ya, nggak cuma UAS UTS, ya, tapi ada project. Jadi kami akan berikan tugas, dan tugas itu harus dikerjakan semaksimal mungkin karena nilainya 25%. Ada tugas juga, lalu ada UTS dan UAS, ya. Jadi yang perlu dicatat adalah ternyata di sini UTS dan UAS itu nggak yang paling tinggi, ya, proporsinya. Jadi jangan hanya maksimalkan di ujian, tapi juga di aktivitas partisipasif, ya, kemudian di project dan juga tugas. Lalu toleransi keterlambatan adalah 5 menit, ya, lebih dari 5 menit, maka Anda tidak bisa masuk lagi. Dan untuk absensi, ya, maksimal itu 25%. Jadi kalau kalian masuk 14 kali pertemuan total, maka maksimal 3 kali absen, ya. Lebih dari itu tidak bisa ikut ujian. Bisa dipahami, ya, teman-teman, ya? Oke, terima kasih. Kita lanjut ke materi. Jadi saya mulai dulu dari pembukaan, ya, mengenai Indonesia, bahwa kalian pasti sudah tahu kalau negara kita itu punya banyak sekali gunung api, ya. Jumlahnya lebih dari 100, ada yang bilang 127, 129 dan semacamnya lah, ya. Itu angka pastinya, ya, bisa diperkirakan seperti itu. Nah, cuman di sini yang ingin saya titik beratkan adalah kita ini hidup di berdampingan dengan gunung api, ya. Sangat-sangat berdampingan dengan gunung api. Ini foto erupsi Gunung Ruang, ya. Mungkin Mas Michael menyaksikan sendiri, ya, kemarin, ya, 2024. Luar biasa, ya. Jadi gunung api jika dia erupsi eksplosif, dia bisa menghasilkan material piroklastik, ya, yang itu bisa menghancurkan apapun, ya. Seperti gambar ini, ya, ini di Gunung Ruang. Lalu bahkan erupsi efusif, ya, yang sifatnya bahkan tidak meledak, ya, yang hanya lemah aja, itu juga bisa menghancurkan pemukiman, ya. Udah banyak kasus, ya. Ini di Banda, ya. Erupsi Gunung Banda api tahun 1988 itu menghancurkan satu kampung, ya. Lalu Gunung Batur kalau nggak salah erupsi 1926, ya, itu juga pernah menghancurkan satu kampung, ya. Jadi bukan erupsi yang meledak, ya, bukan erupsi eksplosif tapi efusif, dan itu cukup menghancurkan kampung, ya. Jadi itu berdampak juga. Lalu ada juga bahaya yang disebut sebagai bahaya sekunder, ya, seperti lahar, itu juga nggak kalah menghancurkan, ya. Jadi mau itu bahaya sekunder, mau itu bahaya primer, semuanya berdampak, ya. Dan di sini kita akan coba bahas itu pelan-pelan, ya, satu persatu. Sebelum ke sana, saya ingin memperkenalkan dulu konsep, ya, dalam suatu erupsi gunung api. Itu pertama kita harus punya pemahaman setara tentang intensitas erupsi, ya. Jadi kalau saya bilang intensitas erupsi, nanti akan ada penamaan-penamaan seperti misalnya Hawaiian, kemudian strombolian, lalu ada sublinian, plinian, ultraplinian, dan semacamnya, oke? Yang warna pink ini adalah rezim di mana magma erupsi tanpa bertemu dengan air, ya. Maksudnya air itu berarti bisa air laut, air danau, kemudian air tanah, ya. Jadi kering, ya. Itu yang kita sebut sebagai magmatic eruption. Kalau yang di rezim ungu, ini adalah magma ketemu dengan air, yang sering kita sebut sebagai misalnya kayak phreatomagmatic, gitu istilahnya.
Ya, jadi ada kontak antara magma dengan air. Nah, di sini kita untuk membahasakannya pelan-pelan dari yang magmatik dulu ya. Jadi kalau erupsi magmatik yang paling kecil intensitasnya itu adalah Hawaiian, ya, Hawaiian eruption. Disusul dengan Strombolian. Jadi kalau Hawaiian itu mostly menghasilkan lava flows ya, encer sekali ya. Mungkin ada ledakan sedikit ya, tapi hanya di sekitar kawah saja ya, kayak ceret umup gitu ya, blub blub ler gitu ya, kecil. Lalu kalau di Strombolian itu udah ada tampakan seperti air mancurnya yang kita sebut sebagai lava spatters gitu ya. Jadi udah agak lebih galak ya. Nah, di atasnya itu kita punya sublinian. Sublinian ini udah dicirikan dengan kondisi pembentukan kolom erupsi yang tinggi ya. Jadi udah kayak ada kolom jamurnya ya. Kayak jamur ini membul tinggi ya. Biasanya ya tingginya belasan kilometer ya, sampai 20-an kilometer gitu. Nah, di intensitas magmatik tertinggi ada plinian dan ultraplinian. Kalau kalian udah dengar kata plinian, itu berarti erupsinya udah jauh lebih besar daripada sublinian, oke? Ini contohnya di Gunung Pinatubo tahun 1991, kolom erupsinya setinggi 35 kilo. Ya, 35 kilo. Jadi udah sangat tinggi ya dan sangat besar dibandingkan sublinian. Nah, yang ultraplinian ini contohnya misalnya kayak Tambora ya. Tambora, Rinjani itu sampai 43 kilo tingginya. Jadi udah lebih tinggi lagi dan cakupan areanya lebih luas ya. Nah, kalau yang seri magma water interaction, kita punya dua kelas ya, ada Surtseyan sama Pratoplinian. Surtseyan itu yang agak lebih kecil ya daripada Pratoplinian. Nah, Pratoplinian ini plinian versi kena air ya. Ya, jadi gede juga ya, gede tapi dia ada kontak dengan air seperti itu. Jadi kalau saya bilang plinian berarti intensitasnya tinggi ya. Kalau saya bilang Hawaiian itu berarti rendah, oke. Lalu basic konsep berikutnya adalah VI ya. Ini adalah parameter kuantitatif untuk menyebutkan seberapa eksplosif suatu letusan gunung api. Oke. Ini ada 9 kelas ya, dari VI 0 sampai 8, dan setiap kelasnya itu dipisahkan oleh satu orde logaritmik ya. Satu orde logaritmik itu berarti bedanya sekitar 10 kali lipat. Berarti VI 1 itu 10 kali lipat lebih besar daripada VI 0 ya. VI 2 10 kali lipat lebih besar daripada VI 1 dalam jumlah volume. Volume itu adalah yang dikeluarkan, ya, berapa banyak magma yang dikeluarkan saat erupsi. Nah, VI tertinggi itu adalah VI 8 dan itu diwakilkan oleh Toba, ya. Jadi sebagai vulkanologis Indonesia ya, kita agak bangga ya, cukup bangga malah, karena ini yang terbesar di dunia, ya. Itu bahkan ya Yellowstone yang di Amerika itu ya juga VI 8 tapi volumenya cuma setengahnya, ya. Jadi sama-sama udah kelas VI 8 tapi volumenya setengahnya Toba gitu. Ya, jadi luar biasa Toba itu ya. Yang Tambora sama Las ya, Rinjani yang terkenal itu dia VI 7 ya. Krakatau, Pinatubo itu VI 6 di bawahnya. Mungkin kalian ngalami erupsi Kelut ya mungkin ya. Ya itu VI 4 masihan. Ya, jadi itu masihan ya. Padahal itu udah gede ya. Merapi itu juga VI 4 ya. Jadi kalau saya bilang VI 4 ya, Ruang VI 4 juga. Jadi kalau saya bilang VI 4 itu berarti tengah-tengah ya, moderately explosive. Nah, kalau saya bilang VI 78 itu udah bombastis ya. Bombastis, luar biasa itu. Semoga nggak terjadi di kehidupan kita gitu ya. Nah, gitu. Karena dampaknya luar biasa. Dan ini adalah visualisasi cakupan abunya ya. Kalian bisa lihat sendiri, Agung sama Kelut ya, itu kan kecil ya. Itu tuh sebaran abunya. Sebaran abunya. Jadi yang Kelut cuman sampai misalnya sampai Jogja ya. Ya mungkin ada Bandung tapi dikit ya. Agung itu juga lebih besar ya, tapi masih lokal. Nah, lihat Tambora udah hampir se-Indonesia ya abunya. Toba nyebrang sampai India ya. Bahkan penemuan terbaru itu udah sampai ke Afrika ya, itu udah ketemu abunya Toba, umurnya sama, komposisinya sama gitu. Luar biasa ya. Nah, basic konsep berikutnya adalah ini. Kita harus paham mengenai bahaya primer dan sekunder ya. Yang kita sebut sebagai bahaya primer itu dihasilkan langsung dari erupsi magma. Oke. Sementara yang sekunder itu tidak langsung dari erupsi magma. Dan kalau yang erupsi primer itu dikontrol sama gas ya. Gas itu penting banget ya. Jadi seberapa banyak magma itu punya gas saat dia erupsi itu akan mengontrol eksplosivitas ya. Kalau gasnya banyak, dia akan menghasilkan erupsi eksplosif. Sebaliknya, kalau gasnya sedikit, dia akan menghasilkan erupsi yang efusif. Mungkin ini beberapa contoh aja, nanti bisa diputar monggo. Ini bisa kerasa ringan ya. Misalnya dibandingin sama ini ya. Ini kan abot tuh, ini nggak ada gasnya, nggak ada lubang-lubangnya.
Itu ringan banget ya. Saya enggak gantian. Nanti ditransfer. Ya, kerasa ya, beda ya. Nah, yang itu tuh dari Krakatau ya. Ini batu apung Krakatau, ini dari Toba. Dari Toba. Yang ini dari Ungaran, ya, lavanya Ungaran. Lavanya Ungaran. Jadi beda ya. Ini erupsi efusif. Yang padat-padat gini ini ciri khas erupsi efusif. Miskin gas. Tapi kalau misalnya banyak lubang-lubangnya gini, itu lubangnya dulu bekas gas ya. Semakin banyak gas, maka dia akan semakin eksplosif. Sebelah ya. Nih, silakan disalurkan. Oke, saya ambil. Oke. Nah, terus ya. Nah, ini tambah lagi ya. Ini berlubang juga ya. Tapi ini dari VI 4. Yang ini tadi kan dari VI 8, 6 gitu ya. Ringan banget ya. Yang ini VI 4 lebih berat kan. Walaupun dia berlubang tapi dia lebih berat. Jadi densitas gas itu mengontrol eksplosivitas juga. Semakin dia punya banyak lubang, itu indikasi dari erupsi yang semakin eksplosif ya. Oke. Lanjut ya. Nah, karena kita ngomongin dampak mengenai erupsi, maka kita dimulai dari yang primer dulu. Nah, ini adalah endapan jatuhan. Jadi ketika gunung api menghasilkan erupsi eksplosif, salah satu hasilnya itu adalah endapan jatuhan piroklastik, ya, piroklastik fall. Karakteristiknya adalah dia dikontrol sekali oleh angin, ya, karena dia kan mumbul ke atmosfer dulu kan. Nah, di udara kan banyak sekali angin ya, apalagi Indonesia ada angin musim timur, musim barat, ya. Jadi di direction dari suatu eruption plumnya itu sangat dikontrol oleh angin. Misalnya ini erupsi Kelut, ya, Kelut gunungnya di mana? Blitar, ya, sekitar Blitar ya, 200 kiloan dari Jogja, tapi abunya nyampe kita kan, ya, abunya nyampe kita. Jadi bahkan nyampe Bandung juga. Nah, itu dikontrol oleh angin ya. Jadi walaupun jarak kita itu jauh dari suatu gunung, ya, itu ternyata kita bisa kena dampaknya ya. Seperti itu. Contohnya adalah Kelut. Jadi ciri khasnya adalah dia dikontrol oleh angin. Yang kedua, dia karakteristiknya adalah menyelimuti topografi sebelumnya. Ya. Jadi dia mumbul ke atas gitu kan, lalu dibawa oleh angin, dia kan akan jatuh berdasarkan gravitasi ya, settling. Ya, jadi dia akan menyelimuti topografi sebelumnya. Ya, jadi mau topografinya bentuknya apapun, dia akan terselimuti gitu. Ya, mantle bedding ya kayak gitu. Nah, karakteristik ketiga ada penipisan secara jarak ya, fungsi jarak. Jadi material yang besar-besar, yang berat-berat itu akan dijatuhkan duluan di dekat sumber. Sementara yang halus akan jauh dari sumber. Contohnya di Kediri itu ketebalan batu apungnya itu sekitar ya sampai 15 cm ya, 4 cm sampai 15 cm seperti di gambar ini ya. Jadi batu apung ukurannya lapili ya, kita sebut yang kerikilan tuh lapili kalau di gunung api. Itu di situ jarak segitu. Nah, di Jogja kita dapat abunya ya. Itu adalah fungsi densitas ya dan jarak untuk mengontrol itu. Nah, berarti jika kita punya ada yang besar-besar di dekat sumber dan yang halus-halus jauh di sumber, pasti ketebalannya akan berbeda kan? Ya, yang dekat sumber akan lebih tebal. Dan itu nanti bisa divisualisasikan dengan isopah ya. Isopah map ya. Jadi peta isopah itu adalah peta yang menghubungkan ketebalan endapan suatu jatuhan piroklastik ya yang sama ya. Jadi harus bareng yang sama. Jadi misalnya di dekat sumber kalian ketemu 50 cm, 50 cm, 50 cm, itu bisa kalian bikin kontur sendiri ya. Nanti yang lebih jauh 10 cm bisa bikin kontur sendiri. Berarti kalau kalian bikin peta isopah, kalian punya info arah erupsi ya. Arah erupsi, lalu besarannya berapa? Seberapa besar area yang tercover oleh suatu erupsi itu ya. Ini sangat berguna untuk erupsi yang pernah terjadi di masa lampau. Karena kalau erupsi masa sekarang kan kita bisa punya satelit ya. Oh, kita bisa tahu Lewotobi ini ya erupsinya ngarah ke barat ya. Karena kita sudah punya satelit. Tapi bagaimana dengan erupsi misalnya Merapi yang 1000 tahun lalu ya. Lalu misalnya erupsi Tambora yang kejadiannya sebelum era manusia modern ya. Kita nggak punya satelit. Ya, makanya peta isopah ini penting banget untuk dibuat. Dan untuk membuat peta isopah ini hanya ada satu cara, yaitu fieldwork, ya, lapangan. Ya, jadi lapangan ini kunci sekali. Ya. Dan ini adalah salah satu topik yang sangat digemari anak-anak skripsi saya ya. Jadi banyak banget yang topik isopah ini dan itu saya justru suka ya, karena kita sangat relate dengan ini geografi. Ya, bahasannya dengan hazard ya, ada hazardnya, kemudian ada informasi cakupan luas dan semacam itu penting banget buat anak geografi ya. Lalu bahaya primer kedua adalah awan panas ya, yang sering kita sebut sebagai pyroclastic density currents.
Kalau dulu namanya pyrokarstic flows, sekarang namanya lebih beken, itu adalah pyrokarstic density currents. Jadi kalau kalian dengar istilah PDC, itu adalah awan panas, ya. Itu terminologi yang lebih modern. Jadi ciri khasnya adalah PDC itu nggak mumbul ke atas seperti endapan jatuhan, tapi dia langsung jatuh karena gravitasi. Dia ground hugging, ya. Jadi menempel dengan tanah, ya, dengan dasar, ya, base-nya. Jadi dia akan menggelinding, ya, lalu menggelindingnya secara acak, ya. Jadi di sini tidak ada proses pensortasian yang baik seperti endapan jatuhan. Endapan jatuhan kan dia diseleksi, ya, yang berat dulu jatuh, yang ringan belakangan. Yang ini kan enggak, ya. Ini semua campur aduk jadi satu. Jadi kita akan punya endapan yang acak, ya. Jadi ciri khasnya adalah pertama dia punya endapan yang sortasinya buruk, ya. Ukuran butirnya tidak seragam. Kalian bisa punya blok-blok besar jadi satu sama abu, ya. Jadi acak sekali. Lalu dia bisa mengubur topografi apapun, ya. Entah dia sebelumnya ada cekungan atau dataran apapun dia bisa mengubur itu, ya. Jadi kalau misalnya dia volume, misalnya dia masuk ke suatu cekungan, ya, katakanlah tubuh sungai, ya, aliran sungai, dia bisa ngisi lembah itu. Kalau volume awan panasnya lebih kecil daripada volume sungai, dia nggak mumbul keluar, ya, tidak overbank. Tapi kalau volume awan panasnya lebih besar daripada wadahnya, maka dia bisa bleber ke samping. Itu ciri khas PDC. Nah, ini visualisasi PDC dari erupsi VI 4 sama 7. Kurang dari 4 dan 7. Ini punyanya Merapi, ya, historisnya Merapi dari 1911 sampai 2010, ya. Mentok itu maksimum jaraknya 15 kilo yang 2010. Tapi kalau VI 21 itu biasanya jaraknya cuma 3 kilo, 4 kilo, ya, kecil. Dan mereka cenderung satu arah, ya. Tapi kalau PDC-nya kayak Tambora yang VI-nya 7 sampai 30 kilo jaraknya. Dan itu tersebar ke seluruh tubuh gunung. Jadi udah bisa dibayangkan awan panas ke seluruh tubuh gunung, ya. Dan kalau misalnya Merapi kayak gitu, Jogja kena berarti kan. Jadi padahal kita 20 kilo lebih, ya, dari ini, dari sumbernya. Itu. Jadi bisa divisualisasikan, ya. Kalau saya bilang VI 7, PDC-nya itu udah luar biasa besar, ya. Bahkan yang di Toba itu sampai Medan 100 kilo jaraknya. Dan itu kemana-mana, ya. Itu luar biasa. Dan ini sangat berbahaya karena dia panas. Suhu PDC itu biasanya 200 sampai 500 derajat, ya. Kecepatannya lebih dari 100 kilo. Kalau kalian pakai motor bisa ini nggak? Bisa dikejar nggak kira-kira? Nek motormu lamban, ya, tetap kena, ya. Jadi emang ngeri sekali, ya. Dia sangat extremely fast, ya, lebih dari 100 km per jam, ya. Ngentes, ya. Nek orang Jawa ngomongin ngentes gitu, ngebut, ya. Dan run out distance-nya itu tergantung volume dan intensitas, ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan erupsi lebih besar itu sangat berbahaya. Ini ada dua tipe PDC, ya, yang kita sebut sebagai block and ash dan igneous bright, ya. Block and ash itu adalah sebutan untuk PDC yang punya banyak sekali material ukuran besar, blocky. Misalnya kayak di Sindoro, ini contohnya gambar di Sindoro, di situs Liangan. Lalu ada juga yang di Merapi, ya, Merapi. Dan PDC seperti ini khas sekali produk dari VI menengah 4, ya. Kelut juga seperti ini, ya, ada yang seperti ini. VI 4, VI 3, ya, itu biasanya PDC-nya seperti ini. PDC yang VI 6 ke atas, 7, 8, itu khas seperti ini. Beda kan penampakannya? Lebih banyak fraksi halusnya, ya. Ya, lebih banyak fraksi halusnya. Jadi, kenapa bisa lebih banyak fraksi halus? Itu karena ledakannya lebih dahsyat. Ketika erupsi eksplosif itu kan punya banyak gas. Semakin banyak gas kan dia punya kemampuan untuk memecahkan partikel kecil-kecil kan. Brrr, itu meledak. Jadi abunya lebih banyak daripada bloknya. Itu yang disebut sebagai igneous bright. Dan isinya adalah batu apung kayak gitu, ya, batu apung kayak gitu. Ya. Sementara kalau yang dense itu kebanyakan, ya, yang masih seperti ini, ya, agak berat gitu. Batu apungnya lebih berat. Terus ini adalah transisi antara PDC dan eruption plum, ya, si Plinian. Jadi transisi mereka itu sangat dikontrol oleh conduit radius dan juga kecepatan magma naik atau water content, ya, gas content lah gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya magma yang gasnya lebih banyak dan konduitnya kecil, itu lebih bisa bikin kolom erupsi yang Plinian, ya. Tapi kalau misalnya kalian lebih cenderung punya yang material berat-berat kayak ini, ya, dan dia konduitnya radiusnya besar, itu dia bikin PDC, ya. Kayak kalau kalian misalnya punya selang kalau misalnya diameternya kalian besarkan, itu kan airnya susah untuk muncrat jauh tuh. Itu ibaratkan selangnya itu konduit magma ketika erupsi. Jadi kalau misalnya konduitnya kecil, dia akan punya kemampuan untuk mumbul ke atas lebih mudah, ya, daripada yang konduitnya lebih besar,
Ya, jadi itu juga penting. Ya. Dan bahayanya tentu saja beda ya. Kalau fault deposit itu tidak langsung membunuh, tapi cakupan areanya regional. Jadi gunungnya erupsi di Kelut, dampaknya sampai Jogja ya. Bahkan kalau kayak erupsi Tambora, efeknya bahkan sampai dunia ya. Sampai penurunan suhu global itu 1 tahun tanpa musim panas. Karena dia ngeblok cahaya matahari ya, abu-abu yang di atmosfer itu. Lalu dia bisa mencemari air ya, mencemari air, memblok pipa saluran ya. Lalu pesawat itu nggak suka banget sama abu ya. Mesinnya akan sangat rentan rusak kalau ketemu abu. Jadi bahaya sekali. Lalu pernafasan kita dan juga ada beban ya, load pressure atap bangunan. Itu contohnya. Tidak langsung membunuh, tapi jangkanya panjang dan areanya sangat luas. Sementara kalau PDC itu mungkin skalanya lebih lokal, tapi langsung membunuh. Agak beda karakteristiknya, ya, karena tadi suhunya sangat tinggi. Ini contoh gambar yang di Pompei ya, yang sudah terkenal itu, Vesuvius. Mayat-mayat dia masih posisi ngerangka, ada yang masih tidur, terpreservasi dengan sangat baik karena PDC itu. Ini contoh yang di Tambora ya, di Tambora juga ada ya, mayat tersimpan karena di PDC itu. Oke, itu untuk yang eksplosif. Nah, sekarang kita masuk yang efusif ya. Itu ada aliran lava ya, lava flows. Itu ciri khasnya adalah dia panas, suhunya bisa 700 sampai 1200, tapi mereka sebetulnya nggak terlalu cepat ya. Cenderung pelan. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah range-nya dari 0,1 sampai 10 km per jam. Jadi kalau kalian jalan ya, itu masih aman biasanya. Pogung itu kan berapa? 10 km per jam tuh maksimal kecepatan. Ya kayak gitulah. Jadi lava masuk Pogung itu aman itu. Jadi mereka tidak terlalu cepat ya dibandingkan kita manusia. Jadi kecepatannya itu dikontrol oleh viskositas. Kalau misalnya magma basaltis yang viskositasnya encer, itu lavanya biasanya bisa jauh ya. Kayak di Hawaii ini bisa sampai puluhan kilo. Tapi ya lagi-lagi nggak cepat. Dan morfologinya biasanya lebih pipih. Sementara kalau viskositas yang lebih tinggi lavanya itu akan bikin lava yang lebih pendek tapi lebih tebal. Ya, lebih kelihatan lebih tebal gitu ya lavanya ya. Ini yang andesitik biasanya. Yang andesitik kayak gini atau dasitik ya, gitu. Kemudian ada lava dome ya, atau dalam bahasa Indonesia adalah kubah lava. Ya tentu saja masih panas ya, suhunya sudah 700 sampai 950 derajat Celcius, tapi sangat-sangat pelan ya. Kecepatannya cuma 0,1 km per jam, kurang dari itu. Dan dia biasanya cuma muncul terus sudah, nggak ngalir ya. Jadi saking kentalnya, dia tidak bisa mengalir jauh. Dan dia morfologically unik, karena dia punya lereng yang curam di sebelah, tapi di atasnya flat ya, really flat, top flated gitu. Dan ini ini contoh kubah lava. Jadi yang itu aliran lava. Kelihatan beda ya kristalnya ya. Yang ini kristalnya besar-besar tuh. Yang itu kecil-kecil ya. Terus warnanya ini lebih cerah, ini lebih gelap. Nah, yang mengontrol kapan erupsi efusif itu jadi lava flows atau lava dome itu pertama silika. Jadi ketika kalian punya magma yang lebih mafic ya, basaltis, itu lebih cenderung bikin lava flow, lebih encer. Sementara kalau kalian punya magma yang riolitik ya atau dasitik itu lebih bisa bikin lava dome ya. Terus faktor kedua adalah kristalinitas. Semakin tinggi derajat kristal, semakin banyak kristal ya, maka dia akan semakin memungkinkan untuk hasilkan kubah lava. Ya. Kalau dikit dia jadi ya aliran lava. Nah, ini kubah lava dari Unzen ya, dari Jepang ya, Gunung Unzen Jepang. Ini yang dari Ungaran, lava flows-nya Ungaran gitu. Jadi beda. Nah, ini penelitian saya tahun 2023, saya menemukan batas ya. Ternyata kapan dia bikin lava flows, kapan bikin lava domes itu minimal dia harus punya magma silikanya kurang lebih 54 untuk menghasilkan lava dome. Ya, jadi kalau silika kalian itu di bawah 55, 54 itu hampir nggak mungkin bikin kubah lava, ya, cenderung aliran lava. Oke. Nah, terus kalau kristalinitasnya makin tinggi, dia akan bikin kubah lava daripada aliran lava seperti itu. Nah, dari dampaknya lava flow akan cenderung lebih merusak secara langsung ya. Walaupun mungkin susah untuk membunuh manusia, tapi walaupun dia larinya pelan karena dia panas, dia bisa menghancurkan vegetasi ya, lalu menghancurkan pemukiman ya. Kan nggak mungkin toh orang lari bawa rumah gitu kan? Nggak mungkin ya. Jadi rumahnya pasti akan ditinggalkan dan kalau kan akan hancur. Ya, kalau secara orang tetap selamat, tapi secara material tetap akan ada kerugian. Nah, kalau kubah lava, dia emang cenderung stay di situ, tapi dia akan bertindak seperti tutup botol, ya. Botol minuman bersoda, kalau misalnya dia belum dibuka ya, dia kan akan gasnya tersimpan ya. Tapi kalau misalnya itu kalian buka tiba-tiba, ya dia akan meletus secara dahsyat ya, benar gitu. Nah, itu sama. Jadi kubah lava itu perannya lebih seperti tutup botol. Ketika dia ada terlalu lama, dia akan menumpuk gas magmatik yang tadinya mau keluar. Jadi ijen tahu ya, di ijen itu kan kalian punya sulfur terus gas yang intens keluar. Nah, itu bagus.
karena gasnya dikeluarkan secara berkala. Ya, dibiarin keluar. Jadi itu akan meminimalisir erupsi eksplosif ya. Tapi kalau punya tutupnya gini, maka tekanannya akan tersimpan ya. Jadi bahaya. Lalu lahar ya. Ini adalah lahar. Jadi lahar itu ada dua tipenya, ada hyper concentrated flow dan debris flow ya. Yang hyper concentrated itu yang lebih cair. Jadi fraksi airnya lebih banyak ya daripada solid. Sementara yang debris flow itu hampir semuanya didominasi oleh fase solid. Solid itu berarti batuan besar gitu. Ya. Lalu ini ciri khasnya debris flow ya. Jadi bongkahnya besar-besar ya dan biasanya membundar ya, bentuknya membundar. Sementara yang hyper concentrated flow lebih banyak ukuran lempungnya. Nah, kalau berdasarkan jarak ya yang di proksimal itu biasanya debris flow-nya lebih dominan ya. Yang gambar itu proksimal itu adalah profil lahar di daerah proksimal ya. Kebaikan material yang kasar. Semakin jauh maka fraksi kasarnya akan berkurang dan akan menjadi aliran yang lebih hyper concentrated flow. Dan penemuan terbaru mengemukakan dari Qin et al. Bahwa material piroklastik yang dierupsikan itu kan mereka akan tererosi oleh air ya, hujan gitu kan. Nah, kalau kita punya material yang dominasinya kasar ya, blocky ya, dan berat-berat, itu lebih susah diangkut daripada yang pamis. Jadi kalau pamis tadi kan hasil erupsi eksplosif ya, daripada yang ini ya, misalnya lebih eksplosif ya. Nah, jadi kalau kalian punya erupsi besar, itu kan akan menghasilkan piroklastik flow banyak sekali ya. Nah, ternyata itu rentan sekali jadi lahar. Jadi Pinatubo ini laharnya bisa sampai 30 kilo, 20 kilo, dan areanya lebih luas. Daripada Merapi yang 2010 itu ya walaupun laharnya kemana-mana ya ke seluruh sungai, tapi maksimal ya 15 kilo, 10 kilo. Jadi ternyata material penting ya untuk dalam generasi lahar. Dan terakhir ya, secondary hazard dari tsunami ini bisa dikontrol oleh longsor, gunung api, atau eruption trigger. Misalnya awan panas masuk ke air. Awan panas itu kan mentransfer massa ke suatu tubuh air. Nah, itu akan membuat gelombang dan itu bisa memicu tsunami. Dan ini ya jadi salah satu penelitian yang sangat penting Giachetti. Jadi Giachetti et al. Ini mempublish tahun 2012 prediksi tentang tsunami akibat flank collapse anak Krakatau. Papernya tahun 2012. Dia udah prediksi, ini modelnya. Jadi dalam waktu 30 menit dia akan sampai Anyer. Dalam waktu 1 jam dia akan sampai ke Lampung. Ini realitanya. Jadi ternyata emang Lampung itu kena sejam setelah, lalu Anyer 30 menit setelah. Prediksi. Ya, itu sains. Ya, itu luar biasa. Dan sayangnya dulu kita nggak aware sama ini. Ya, inilah pentingnya penelitian. Ya, penelitian dengan data yang sangat bagus. Ya. Dan terakhir, ini adalah rank fatalitasnya dari suatu erupsi gunung api ya. Jadi yang paling tinggi rankingnya adalah nomor 1 PDC. Jelas ya. Dia aliran cepat dan panas ya. Ternyata lahar itu masuk yang ke-4, tsunami yang ketiga. Berarti sekunder itu ternyata impactful ya. Jadi Tefra Jatuhan itu ternyata nomor 5 ya. Jadi ternyata yang mungkin kita anggap sekunder yang nggak penting ya, katakanlah nggak penting, ternyata dia justru yang paling salah satu yang paling bahaya ya. Jadi kita tinggal di negara yang banyak sekali gunung api berdampingan. Mungkin gunung api memanggil kita untuk meneliti, untuk berkontribusi terhadap Indonesia dan semacam. Jadi peran itu ada di kalian keputusannya. Jadi kalau kalian mau berkontribusi monggo, jika tidak ya tidak apa-apa. Dan itu kelas dari saya. Terima kasih. Kita sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau tanya mungkin? Pak, ya, monggo Michael. Kalau soal yang tadi kan bahaya yang pertama itu kan lahar kan ya. Nah itu kan lahar tuh ada kan yang dia tuh beberapa bulan after gunungnya udah benar-benar diam gitu kan. Nah itu dia kayak cara masyarakat umum untuk memprediksi tuh dari hujan gitu bisa? Bisa dari hujan. Jadi, sorry lanjut dulu. Kalau standarnya itu ada batas minimum kayak tingkatan air hujan gitu nggak Pak? Itu sebetulnya penelitian yang menarik ya. Kita belum ada penelitian yang bahas itu, maksudnya berapa intensitas hujan yang diperlukan ya. Karena ini kan sebetulnya akumulatif ya, Mas Michael ya. Maksudnya kalau kamu punya hujan deras ya di hari itu, belum tentu langsung jadi lahar. Tapi ketika misalnya ada misalnya hujan yang lebih ringan, tapi ternyata dia udah membantu batuan itu lebih basah, itu bisa mengerosi juga gitu. Jadi itu perlu penelitian lebih lanjut saya rasa. Saya pribadi belum pernah penelitian lahar, tapi itu menarik ya. Dan yang penting kalau misalnya kita ada di sungai, ketika musim hujan hindarilah sungai. Itu intinya. Jadi misalnya kayak Semeru ya, yang di Semeru itu kan setelah event awan panas ya, yang 2021 itu masyarakat balik lagi, nambang lagi. Padahal udah di warning oleh pemerintah lokal ya. Terus habis itu hujan.
kena. Padahal nggak ada erupsi, ya akhirnya mereka tersapu lahar, meninggal ya. Jadi salah satu hal paling fundamental